adalah semua faktor kondisi dan pengaruh yang memengaruhi cara sebuah bisnis beroperasi dan berkembang. Lingkungan ini mencakup semua hal di dalam dan di luar perusahaan yang memengaruhi keputusan, strategi, dan hasil bisnis. Agar lebih mudahnya, bayangkan seperti ini. Bisnis itu seperti sebuah tanaman. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tanaman, seperti tanah, air, sinar matahari, dan bahkan hama. Semua hal ini akan memengaruhi bagaimana tanaman tumbuh dan bertahan hidup. Jadi perusahaan itu harus memahami lingkungan ini agar dapat bertahan dan berkembang di tengah persaingan. Lalu ada jenis lingkungan bisnis atau jenis lingkungan organisasi. Yang pertama itu adalah lingkungan internal. Lingkungan ini mencakup semua faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang dapat dikendalikan oleh perusahaan. Komponen lingkungan internal yang pertama ada sumber daya manusia, yaitu kualitas dan produktivitas karyawan. Ada juga struktur organisasi, bagaimana perusahaan diorganisasi dan dikelola. Lalu ada kultur organisasi, nilai, norma, dan budaya kerja yang berlaku. Ada aset dan modal, sumber daya finansial dan fisik yang dimiliki perusahaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan memiliki karyawan sangat terampil dan budaya kerja yang inovatif, maka perusahaan cenderung memiliki keunggulan yang kompetitif. Ada juga lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal mencakup semua faktor di luar perusahaan yang memengaruhi kinerja bisnis. Lingkungan ini tidak bisa dikendalikan langsung oleh perusahaan, tetapi harus diantisipasi. Ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah faktor eksternal yang langsung terkait dengan operasi perusahaan. Komponen lingkungan mikro ada pelanggan atau orang atau pihak yang membeli produk atau jasa perusahaan. Ada juga pemasok atau supplier, pihak yang menyediakan bahan baku atau kebutuhan operasional. Ada pesaing, perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa serupa. Ada distributor atau mitra, pihak yang membantu mendistribusikan produk ke pasar. Contoh, jika pesaing meluncurkan produk baru dengan harga lebih murah, perusahaan harus menyesuaikan strateginya agar tetap kompetitif. Ada lingkungan makro. Lingkungan makro adalah faktor eksternal yang bersifat luas dan memengaruhi semua bisnis di suatu wilayah atau bahkan dunia. Komponen lingkungan makro ada ekonomi, kondisi ekonomi global atau lokal seperti inflasi, suku bunga, daya beli masyarakat. Ada juga sosial dan budaya, gaya hidup, nilai-nilai masyarakat, tren konsumen. Lalu teknologi, perkembangan teknologi yang menciptakan peluang atau ancaman. Ada juga hukum dan politik, peraturan pemerintah, kebijakan, pajak, stabilitas politik. Ada juga lingkungan alam, perubahan iklim, isu keberlanjutan, dan sumber daya alam. Contohnya, jika ekonomi sedang mengalami resesi, daya beli konsumen akan turun sehingga penjualan produk mungkin menurun. Regulasi baru tentang pelestarian lingkungan mungkin memaksa perusahaan untuk beralih ke teknologi ramah lingkungan. Ada ciri-ciri lingkungan organisasi. Yang pertama itu ada dinamika atau berubah-ubah. Lingkungan bisnis selalu berubah seiring waktu. Contohnya, teknologi baru bisa mengubah cara bisnis beroperasi. Ada kompleksitas, banyak faktor yang saling berhubungan sehingga perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal. Ada ketidakpastian, tidak semua perusahaan dapat diprediksi, misalnya bencana alam atau krisis ekonomi. Ada juga fleksibilitas, perusahaan harus fleksibel dalam menghadapi perubahan lingkungan. Contoh, perusahaan teknologi, misalnya smartphone, lingkungan internal, inovasi di dalam tim R&D, penelitian dan pengembangan menghasilkan produk baru. Ketersediaan anggaran besar memungkinkan investasi dalam teknologi baru. Lingkungan makro, pelanggan, adanya permintaan untuk ponsel yang ramah lingkungan, pesaing kompetitor meluncurkan model dengan harga lebih rendah. Pemasok, harga bahan baku naik karena kelangkaan chip atau elektronik. Lingkungan makro,
regulasi pemerintah yang melarang penggunaan bahan berbahaya dalam produk elektronik, perkembangan teknologi AI yang menciptakan peluang fitur baru, isu keberlanjutan yang mendorong perusahaan mengurangi limbah elektronik. Jadi kesimpulannya, lingkungan bisnis atau lingkungan organisasi adalah semua faktor yang mempengaruhi cara perusahaan beroperasi, baik dari dalam maupun luar. Untuk berhasil, perusahaan harus memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan organisasi, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal. Pemahaman ini dapat membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat, menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. So, you don't understand anything until you learn it more than one way. Saya Levia Destiani dari kelas A9 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Sumantri selaku penyempuh mata kuliah pengantar